Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Werna Sari sebagai salah satu anggota Dewan Ambalan SMK 17. Pada pagi hari ini, wawancara yang akan kita bahas yakni dengan tema pembahasan keorganisasian dalam rangka menghadapi pembelajaran di era new. Seperti yang kita ketahui, keorganisasian tak jauh dari kata organisasi yang memiliki arti bahwa organisasi adalah himpunan perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi tersebut pasti ada sebuah program kerja yang akan dikerjakan dalam masa bakti suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai keorganisasian oleh beberapa ahli atau beberapa narasumber yang kita sudah datangkan pada pagi hari ini. Oke adik-adik, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang pertama. Di sini ada Kak Devi. Selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi, salam Pramuka. Salam. Perkenalkan adik-adik semuanya, nama saya Kak Devi Nendi Setiawan. Kami dari Pembina Pramuka, gugus depan Insinyur Soekarno Fatmawati, SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Kebetulan ini diundang oleh kakak untuk pelaksanaan penerimaan tamu ambalan secara daring. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan sukses. Oke, selanjutnya untuk Kak Anis. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kak Anis Niki Pratiwi, bisa dipanggil Kak Anis. Saya salah satu pembina dari beberapa pembina yang diundang di sini. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke adik-adik semuanya, kalian sudah mengenal dari beberapa narasumber yang kita datangkan pada hari ini. Dan selanjutnya kita langsung saja ini mengutip pemikiran beberapa narasumber yang kita datangkan. Yang pertama atau pertanyaan pertama dari Dewan Ambalan ini, perwakilan dari Dewan Ambalan, kita langsung tanyakan kepada Kak Anis. Tanyakan apa dari Kak Anis ini? Oke. Saya tidak ditanya. Tadi dulu Kak. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak untuk Kak Anis ya. Bagaimana pendapat Kak Anis mengenai organisasi yang baik? Menurut saya, bagaimana organisasi yang baik? Kalau menurut saya, organisasi yang baik itu satu, kerjasama. Itu poin satu, kerjasama. Dan satu lagi kerjasama, jiwa kursa, saling terbuka. Nah, itu saling terbuka. Dan tidak ada pemilihan teman, ini teman A, ini teman B, tidak. Jadi intinya itu kerjasama. Itu yang baik. Baik. Terima kasih Kak Anis ya. Pertanyaan untuk Kak Devi. Organisasi seputar SMK 17. Ya. Ini Kak, ada istilah pramuka itu menganut sistem among. Ya. Pramuka tidak jauh dari sistem among, yang merupakan hal sederhana untuk dijadikan patokan dalam menjalankan sebuah organisasi. Pasti benar ya? Betul. Bagaimana pendapat Kak Devi mengenai hal tersebut jika sistem among tersebut sudah berjalan atau sudah dilaksanakan dalam organisasi Dewan Ambalan di Pramuka 17? Silakan. Terima kasih Kak Wahyu atas pertanyaannya. Terkait dengan sistem among, dari arti deskripsinya sebetulnya itu sistem among sama dengan namanya pembinaan. Jadi contoh Kak Wahyu, yang membina siapa? Kak Devi sama Kak Anis. Kak Wahyu itu harus explore sama Kak Devi dengan Kak Anis. Tidak harus pembina itu mengarahkan, ya, tapi pembina itu memberikan arahan yang baik. Jadi motivasi terutama terkait dengan sistem among. Terus Pak, untuk sistem among terkait dengan kelas 10 bagaimana? Nanti kita juga akan menerapkan itu, tidak hanya oleh pembina, tapi juga oleh pembantu pembina. Siapa itu pembantu pembina? Nanti berdasarkan kakak-kakak Dewan Ambalan yang nanti juga membantu pembina mengarahkan gimana jalannya sistem among terhadap adik-adik kelas 10. Jadi adik-adik kelas 10
nanti ketika ada latihan terkait dengan kepramukaan, saya harap mematuhi arahan oleh pembina atau dewan ambalan yang sudah bertugas. Jadi ketika ada latihan ya ikut aturan dewan ambalan, terus ikut arahan oleh pembina dan juga ikut materi dari pembina. Nah, itu yang dikatakan sistem Ham. Yes. Jadi adik-adik semuanya dan kakak-kakak sekalian, pasti kalian sudah memahami makna dari sistem Among yang telah dijelaskan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk Kak Anis dan Kak Devi, dua-duanya ini kita tanya. Jiwa korsa tak asing kita dengar dari dalam hal ini masih banyak orang yang tidak paham dalam memaknainya. Bisa dijelaskan arti jiwa korsa tersebut dan apakah sistem kepramukaan di SMK kita, SMK 17 Genteng ini diartikan sebagai sistem jiwa korsa? Kak Anis atau Saya dulu. Oke, silakan. Terkait dengan jiwa korsa, sebetulnya kalau di peserta didik terutama atau di lingkungan organisasi kepramukaan, jiwa korsa itu lebih condong kepada arti kerjasama. Jadi kita tidak bisa menerapkan jiwa korsa itu kepada semua gugus tugas, karena jiwa korsa itu tidak mudah. Apa yang kita lakukan di Ambala ini, di Insinyur Soekarno Fatmawati ini belum tentu bisa dilakukan oleh sekolah lain, atau juga sama, jiwa korsa diterapkan oleh sekolah lain belum tentu kita bisa menerapkan di sini. Dalam tanda arti, adik-adik sekalian, terkait dengan kegiatan pramuka, kalau kita tidak diawali dari jiwa korsa diri kita pribadi, kesadaran diri kita pribadi, itu tidak akan bisa menerapkan namanya arti jiwa korsa. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, silakan Kak Anis. Terima kasih Kak Yayu. Untuk memaknai arti dari jiwa korsa dalam suatu organisasi tadi, contohnya yang pertanyaan pertama tadi kan saya menyebutkan satu yaitu kerjasama dan satunya lagi jiwa korsa. Kalau menurut dari pandang saya, jiwa korsa itu apa yang kita lakukan itu harus bersama-sama, satu arah, satu tujuan, satu visi, satu misi. Jadi ya ibaratnya adik-adik semuanya, kalau kita itu satu sama nanti apabila kita mendapatkan sesuatu yang memuaskan, kita merasakan bersama. Jadi jadi tidak hanya satu orang saja yang susah, yang ibaratnya sorong ya, bukan hanya satu orang saja, tapi kita semua juga merasakan sorong bersama-sama dan merasakan bahagia bersama-sama. Ibaratnya berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, kita bersusah-susah dahulu bersama, setelah itu kita bahagia bersama. Kalau bisa sistem di pramuka kita seperti itu, DKDB Ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ada perselisihan pendapat. Itu jangan sampai. Itu harapan dari kakak-kakak pembina yang Kalau masing-masing orang itu punya pendapat, iya, tapi benar. kalau sampai berselisih jangan sampai. Apalagi itu dibawa ke organisasi. Ya. Boleh kita Jadi kita berdebat. musyawarahkan bersama. Ya, boleh kita berdebat dalam permusyawaratan, tapi kalau bisa setelah perdebatan itu kita kembali lagi menjadi jiwa korsa dan mengutamakan sistem kekeluargaan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk Kak Devi. Jadi Kak, pramuka merupakan ekstrakurikuler Wajib betul. dalam pandemi seperti ini atau COVID-19 ini, kita harus melakukan pembelajaran dengan sistem daring. Tarik. Pemerintah menganjurkan dalam sistem daring. Bagaimanakah kebijakan yang diambil dari sekolah agar kegiatan pramuka tidak berhenti, apalagi dalam tahap pembelajaran baru seperti ini, di mana kita harus melakukan kegiatan penerimaan tamu ambalan. Jadi bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, adik-adik semuanya kita harus pahami, apapun yang kita lakukan, apapun yang kegiatan yang kita lakukan itu kita sekarang terbatas. Kita bergabung dengan teman itu kita sekarang sudah terbatas. Jadi terkait dengan pandemi, bagaimana kegiatan pramuka di SMK 17 terutama
mau tidak mau kita tetap harus jalan dengan mengikuti dengan aturan yang sudah ada. Adik-adik sekalian, contohnya sekarang kita melaksanakan penerimaan tamu ambalan secara daring. Nah, ini menurut kami adalah langkah yang tepat dan langkah yang pas untuk melaksanakan kegiatan pramuka. Kenapa? Karena memang pramuka kita ini sudah wajib. Jadi kita tidak bisa menyampingkan kegiatan atas dasar pandemi, kita tidak bisa. Apalagi sekarang sudah jalan sistem era new normal, kita tidak bisa alasan ini kita masih pandemi kita tidak bisa mengadakan kegiatan, kita tidak bisa. Ya pesan saya untuk semua organisasi, kita harus kreatif. Kakak DA harus kreatif. Adik-adik kelas 10 yang menerima materi pada kali ini itu juga harus bisa kreatif dalam segi pemikiran. Kenapa? Sekarang apapun yang kita lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu. Contoh kecil, kita di rumah, kita jualan dari rumah dengan cara online, kita kan bisa, dan itu sudah kita terapkan kan, kita sama-sama menerapkan masing-masing pribadinya. Mungkin Kak Wahyu juga sudah menerapkan jualan online dan sebagainya. Jadi jangan sampai karena pandemi kita menutup semua kegiatan. Terus terkait dengan kegiatan PTA ini, kita konsep secara matang dengan cara daring dan online. Dan nanti pada puncaknya kita melaksanakan hari atau memperingati upacara hari jadi pramuka sekaligus pelantikan adik kelas 10 menjadi anggota baru SMK 17 Kendeng. Dan ini saya rasa langkah yang paling tepat Kak, kita ambil bersama-sama pembina dan juga oleh Kak DA terutama berkolaborasi gimana caranya kegiatan pramuka terutama di SMK 17 Kendeng tetap berjalan dan tidak ada alasan pandemi. Yang penting kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih Kak Devi. Jadi selanjutnya ini merupakan ending dari sebuah wawancara kita. Ini saya akan mengenai kesan dan pesan untuk adik-adik semuanya, kakak-kakak semuanya dari wawancara tersebut. Ya, dari wawancara ini. Jadi bagaimana kesan dari wawancara yang kita lakukan dan pesan untuk adik-adik sebagai peserta PTA 2020 agar adik-adik bersemangat untuk melakukan atau ikut serta dalam kegiatan pramuka di SMK 17. Ini dari Kak Adis dulu. Baik, kesannya kalau saya menanggapi dari obrolan kita hari ini luar biasa. Ya, karena apa? Karena saya dengar untuk PTA ini ya, yang online pertama itu SMK 17. Mantap. Ya. Kesannya saya mengapresiasi ya itu dari kakak pembina, dari kakak-kakak DA dan juga pihak-pihak yang terkait. Itu saya berterima kasih sekali walaupun pandemi seperti ini kita masih sangat produktif. Itu satu ya, produktif dan semoga saja kita itu bisa menginspirasi sekolah-sekolah atau gugus-gugus yang lain untuk bisa tetap berjalan kegiatannya. Ya. Untuk pesannya untuk adik-adik untuk PTA besok tetap ya mengikuti aturan dari kakak-kakak pembina dan kakak-kakak DA, mengikuti dengan tertib dan ingat jangan bolos. Ingat, ini karena ini salah satu bukti bahwa adik-adik sudah diakui di gugus depan SMK 17 Kendeng. Terima kasih Kak Adis. Selanjutnya untuk Kak Devi. Pesan dan kesan untuk adik-adik peserta penerimaan tamu ambalan 2020 atau disingkat PTA 2020. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam momen kemerdekaan. Temanya sekarang adalah Indonesia Maju. Yang saya jadikan bahan tentang tema tersebut adalah Indonesia tidak akan bisa maju kalau kita tidak kreatif dan kita tidak inovatif. Jadi saya harap dari PTA ini Kak Wahyu, Kak Anis menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik kelas 10 terutama dan untuk anggota pramuka seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dari sistem atau dari aturan manajemen yang sudah berlaku bahwa pramuka ini menjadi satu-satunya
pendidikan karakter Mbak Wahyu, satu-satunya menjadi pedoman generasi muda untuk menjadikan sebuah karakter diri pribadi melalui organisasi pramuka. Jadi harapannya adik-adik kelas 10 tetap semangat mengikuti penerimaan tamu ambalan 2020 SMK 17 Genteng, meskipun melalui daring tidak seperti biasanya kamu ya, kita kemah ya, kita lain daripada yang lain, kita kemah, kita seru-seruan. Kali ini kita konsep yang berbeda, kita harus mengeksplor diri kita kreatif dengan cara seperti ini, melakukan kegiatan wawancara seperti ini. Saya mengapresiasi betul kakak-kakak Dewan Ambalan yang sudah mengonsep semuanya. Saya harap ini menjadi langkah untuk kakak-kakak Dewan Ambalan dan juga untuk adik-adik kelas 10 untuk kedepannya bisa lebih baik dan ilmu yang diterima pada saat PTA 2030 bisa menjadi pegangan. Terus pesan saya, setelah PTA adik-adik kelas 10 tetap menjalankan aktivitas pramuka 1 minggu sekali bersama pembina, bersama kami, bersama kakak Dewan Ambalan dengan sistem yang sama, dengan nanti manajemen yang berbeda, dan kita tunggu kreativitas dari adik-adik semuanya. Tetap semangat selalu, tetap menjaga protokol kesehatannya di rumah masing-masing maupun di sekolah, dan juga untuk sementara ini kita betul-betul darurat kesehatan, kita sama-sama menjaga kesehatan untuk diri kita masing-masing. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih adik-adik semuanya sudah menyimak wawancara kita pada pagi hari. Dan tugas kalian yang ada di rumah, silakan adik-adik menulis rangkuman dari wawancara tersebut dalam buku catatan kalian. Oke? Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut serta dalam mempersiapkan wawancara tersebut. Terima kasih kepada Kak Andi sudah menyempatkan waktunya dari saya Wahyu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.